Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan buat kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Masjid Al-Muhajirin, untuk itu kepada Bapak Igun Fadil Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para kita yang hadir di sini sebagai pemimpin istiqomah dalam menjalankan 03 02 nih, samar-samar abu-abu ini. Gak jelas tuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Akif, diberikan sehat walafiat, bisa membagi ilmunya kepada jemaah. Yang kami hormati Bapak selaku Ketua Performas sekaligus, yang kami hormati Bapak Ketua RW dan RK, Bapak Pembinaan 01 sampai 010. Yang kami hormati Bapak Masjid Syaramatasani. Woi, sini penjaga pintu gerbang surga nih. Mudah-mudahan kita terpecah tamunya. Ada saudara ada di luar. mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak remaja Masjid Al-Muhajirin yang telah alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, baik dari kehadirannya, baik dari rumah-rumah. Tentunya kami juga mohon maaf yang seluas-luasnya atas nama pengurus baik dalam penerimaan maupun maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita simak bersama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum wabarakatuh. Kepada Bapak Igun menyampaikan sambutan yang kedua dari pengurus Forkomas, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum kedengeran nih. Alhamdulillah. Wabil khusus penyelenggaraan Forkomas berada di Masjid Muhajirin. Nanti ke kiri atau ke kanan dari Jaya. Yang paling itu berserah jajarannya yang telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan fasilitas yang diberikan kepada kita satu pembina, ya, di sini ada pembinanya juga diperhatikan nih. Jadi Forkomas, kita juga pembina masjid juga. KRT Pak RW yang ada di Forkomas betul ilmu mudah-mudahan nanti diserap oleh kita. Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan besar selalu sehat walafiat. Yang kedua, wujud tokoh kita adalah para ketua DKM. Erik harus terus mendorong kita ya. Nah, ini juga hadir di sini. Sudah tidak ada lagi organisasi ini ketua hadir PCM di kecamatan hadir.
sebagai core value dalam kehidupan, sebagai landasan core value dalam kehidupan kita. Untuk itu kepada Al-Ustaz falyatafaddal mashkur. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin. Wa tanazzuh fi kitab Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sabat qulubuhum fakanu sa'adatan muslimin. Amma ba'd. Hadirin para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang saya hormati al-mukarram Bapak Al-Ustaz Haji Eman Sulaiman, Ustaz Irwan, yang Ketua DKM Masjid Jami'at Muhajirin. Yang Muhajirin ada 2, ya Pak ya. Tadi saya nyasar Al-Muhajirin di sana. Tapi alhamdulillah dia kasih tahu, buru-buru ke sini. Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Haji Likun beserta segenap pengurus, para alim ulama yang berasal dari Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, RSIS, dan yang lainnya, para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di waktu pagi ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam meraih rezeki yang halal, terlindungi dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya dikasih waktu cuma 30 menit. Ya. Jadi agak terburu-buru ngomongnya juga tadi. Untuk itu kita saat ini bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan diri kita dalam kondisi bahagia, dalam kondisi baik. Ini sesuai dengan doa seorang ulama yang mengatakan, ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Ya Allah, berikanlah di dunia ini kebahagiaan. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami ini dengan mengucap kalimat syahadah. Berarti final hidup, agar hidup ini baik, terletak pada keimanan dan ketakwaan, bukan pada identik kepada harta atau materialis. Setiap orang ingin sekali hidup bahagia, hidup mendapatkan kehidupan yang baik, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Qori kita tadi telah membacakan surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik itu laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum, dan akan kami balas mereka itu ajrahum, dengan suatu pahala bagi mereka, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, pahala yang lebih baik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inti orang hidup di dunia yang diharapkan adalah
bagaimana orang tersebut menggapai, memperoleh kehidupan yang baik. Dengan susah payah seorang pelajar menuntut ilmu dengan segala perjuangannya, intinya adalah ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Pun demikian Bapak Ibu yang berusaha untuk mengais rezeki, dikumpulkan sedikit-sedikit rezeki itu untuk biaya sekolah, untuk biaya operasional kehidupan setiap harinya, maka intinya adalah ingin sekali memperoleh kehidupan yang baik. Jangankan kita yang ahli ibadah, orang yang maksiat saja melakukan, mencari nafkahnya dengan cara-cara yang salah, keliru, seperti orang yang melakukan korupsi, manipulasi, pencuri, merampok. Itu intinya adalah dia ingin sekali memperoleh kehidupan yang baik, walaupun memang caranya yang salah. Jadi tidak suka kepada kehidupan yang sebaliknya, yaitu kehidupan yang buruk. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik ini, yang dimaksud hayatan thayyibah ini? Ya, ada yang mengasumsikan, berpendapat bahwa kehidupan yang baik itu terletak pada harta benda, kedudukan, jabatan. Dikira dengan jabatan yang diperoleh dia akan hidup baik. Ya, jabatan 5 tahun ingin nambah 10 tahun. Dikasih 2 periode ingin nambah. Nah, udah jangan dibahas. Ini adalah upaya orang ingin mengais kehidupan yang cuma caranya yang salah. Nah, untuk itu apa sih yang dimaksud hayatan thayyibah itu? Maka ada kitab namanya Al-Jami'ul Ahkamil Quran karya Al-Imam Qurtubi, bahwa kehidupan baik itu tidak lebih dari 5 unsur. Yang pertama adalah rizqul halal, rezeki yang halal. Yang kedua adalah al-qana'ah, merasa cukup. Yang ketiga ini adalah at-taufiq. Yang keempat adalah as-sa'adah. Yang kelima adalah al-jannah. 5 inilah yang disebut dengan core values kehidupan yang baik. Jadi hayatan thayyibah sebagai core values-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa rezeki yang halal menjadi standar orang itu mencapai kehidupan yang baik? Orang yang memiliki rezeki yang halal dicari dengan susah payah, walaupun dicarinya itu dengan penuh perjuangan. Misalkan dia berdagang di pagi hari, hasilnya hanya untuk dimakan sore, namun dengan cara rezeki yang halal ini orang akan hidupnya berkah. Nah, berkah itulah bahagia. Apalah artinya uang banyak, ya, terus harta banyak, tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ini akan gelisah, akan kacau pikirannya, dan juga tidak tenang. Ya, Ibu, Bapak yang saya hormati, setiap minggu saya ditelepon sama seorang yang hidupnya gelisah. Padahal orang ini saya lihat bukan serba kecukupan, serba lebih. Apa saja ada. Mobil mewah, rumah mewah, kedudukan masih juga menjabat, anak cantik, ganteng-ganteng, istri juga masih sehat walafiat, tapi gelisah hidupnya. Nah, ternyata yang dicari itu, mohon maaf sekali, tidak halal. Jadi orang yang memperoleh rezeki yang tidak halal ini akan tidak tenang, gampang kena penyakit, ya. Kemudian juga orang yang
rezeki yang tidak halal itu akan membuahkan perilaku yang tidak baik. Misalkan seorang itu memperoleh rezeki, lantas rezekinya sudah diketahui tidak halalnya alias haramnya dikasihkan oleh istri, anak, maka istrinya akan memiliki akhlak yang jelek, anak yang jelek. Bahkan satu keluarga itu bisa jadi memiliki akhlak yang tercela. Itu bukan secara teoritis, tapi implementasinya, pengalamannya ini sudah ada banyak sekali. Suatu saat saya diundang oleh seorang pejabat untuk memberikan tausiah sekeluarga. Ya, anaknya ini mau dioper ke luar negeri. Kenapa dioper ke luar negeri? Di sini juga banyak pendidikan. Ternyata ingin menghindari malu. Ya, ingin menghindari malu. Dan ada seorang pejabat, anaknya ini kena kasus narkoba. Nah, terus yang satunya juga begitu. Dia punya anak dua, laki satu, perempuan satu, memiliki akhlak yang tidak baik. Istrinya pun demikian. Maka seorang ini berpikir, kenapa Pak Kiai, saya sering sedekah, saya sering beribadah, tapi hidup saya dirundung dengan kelakuan keluarga yang tidak baik. Intinya adalah karena dia sering memakan atau menelan makanan yang tidak halal. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uni ya ayyakuna mustajabad da'wah. Ya Rasul, ya tolong doakan saya. Kamu kan Rasul yang doanya selalu diijabah. Tolong doakan saya agar saya ini menjadi orang yang doanya diijabah. Rasul menjawab, "Aqimmat amal ya Sa'ad, takun mustajabah da'wah." Perbaikilah makanan kamu, niscaya kamu doanya akan dikabulkan. Terus Rasulullah menyambung hadis itu, demi Allah yang zat di mana aku di bawah kekuasaannya, seorang yang menelan makanan satu suap luqmatan, satu suap makanan sumbernya haram, tertelan dalam tenggorokan, maka resikonya doanya tidak akan dijawab selama 40 hari. Satu suap makanan. Bu, ibu berapa suap makanan satu piring? Sesuai ini berapa suap? Misalkan ibu satu piring pagi sarapan 10 suap, 10 kali 40 400. Memang ibu makan cuma pagi doang? 3 kali 400 kan? 400 kali 3 1.200.000 hari doa ibu tidak dikabulkan karena menelan makanan yang haram. Masya Allah. Jadi rezeki yang halal itu adalah velus kehidupan yang baik. Kalau mau hidupnya baik, ambillah rezeki yang halal, meskipun rezeki itu cuma sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Qadhi Al-Baqilani, Al-Imamul Haramain, seorang ulama yang terkenal di Haramain, Mekah, Madinah. Ketika dia ceramah, didengarkan oleh banyak orang. Jamaahnya bilang begini, Tuan Guru, antum kalau ceramah bagus sekali. Saya itu tertarik dengan isi ceramah Anda, wahai Tuan Guru. Tapi sayang, ketika antum sedang ceramah, ada tenggorokan yang kelihatannya antum itu, ya ada benda yang mengganjal di tenggorokan antum. Terus lama-lama suaranya kecil.
antum itu tidak terdengar suaranya, maka menunduk. Pada saat itu Al-Qadhi Al-Baghdadi, iya ini memang kesalahan saya. Kok bisa salah begitu Al-Imam? Dulu ketika saya masih bayi, ibu saya ke pasar, saya nangis minta disusuin. Ternyata ibu saya belum balik dari pasar. Saat itu pembantu rumah tangga saya kebetulan juga punya anak, sedang menyusui anaknya, maka saya dikasih susu ASI-nya. Nah, saat itu dipaksa untuk minum susu ASI pembantunya. Ayahku melihat kondisi aku saat itu sedang nangis, disusui oleh pembantu, maka diambil paksa. Setelah itu dua jarinya dimasukkan ke dalam rongganya bayi ini. Maka pembantunya bilang, Tuan tega banget, ini bayi masih merah, kalau dia sakit atau meninggal bagaimana? Lebih baik sakit daripada akhlak kamu menular ke dalam tubuh anak saya. Inilah ketika saya ceramah, di tengah perjalanan ceramah lagi asik menyampaikan, tiba-tiba tersendat dengan barang haram yang belum keluar. Masya Allah. Itu seorang ulama Al-Qadhi Al-Bakilani, ini adalah ahli teologi Islam, al-hafidh, hafal Quran, dan juga hafal hadis. Bagaimana kita kalau kita ini menelan makanan yang haram? Kadang-kadang ibu bapak, kalau kita ini mau makan gak lihat-lihat dulu, yang penting perut gua. Nah, main sikat aja. Apalagi dalam perjalanan mobil kita dimasukkan ke rest area, kan kita nggak mungkin bertanya, Mbak, ini ayam dipotong dengan baca bismillah apa enggak? Kan nggak mungkin kita nanya begitu. Apalagi di warung Padang, udah main sikat aja. Nah, jamaah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tinggal 10 menit lagi. Ya, jadi Imam Syafi'i ketika mau menuntut ilmu, menyetor hafalan ya oleh gurunya, pada saat itu di tengah perjalanan dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, padahal dia bawa uang. Saat itu dia mau belajar dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, karena dia sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab fikih. Perjalanannya 4 hari 4 malam. Ada makanan banyak, dia menahan lapar. Begitu dikasih makan oleh pembantunya Imam Malik, dikasih 1 piring habis, dikasih 1 piring habis. Pembantunya Imam Malik bertanya, ini anak lapar apa doyan? Akhirnya bilang sama Imam Malik, Tuan, tuh ada tamu anak muda namanya Syafi'i, mau ngapain ya? Katanya mau belajar sama antum. Maka saat itu Imam Malik, Tuan, mau ada apa? Nah, kamu ke sini, saya telah membaca karangan Tuan kitab Al-Muwatta, tapi belum diijazahkan oleh Tuan. Saat ini saya hadir ingin ijazah Tuan. Oh, tapi ngomong-ngomong kamu tadi dikasih makanan 3 piring habis, kamu lapar? Ya, iya Tuan. Apa kamu kesini nggak bawa duit? Wah, tunjukkan gitu. Kenapa kamu tidak jajan di jalan? Bagaimana saya mau jajan di jalan? Saya mau mampir warung. Karena yang menjual, yang punya warung-warung makanan itu adalah orang Nasrani, orang Yahudi, yang sudah jelas makanannya itu mengandung yang haram. Kalau aku menelan makanan yang haram, maka hafalan aku akan hilang. Maka ibu, kalau kita mau menghafal Quran, hafal hadis, hindari makanan-makanan yang syubhat, yang remeng-remeng. Yang remeng-remeng aja harus ditinggal. Bagaimana yang jelas-jelas haram? Karena kalau sudah makan yang haram, hafalannya dilambat. Pantes kita Yasin kagak hafal. Ya kan? Iya, ada seorang ustaz mimpin Yasinan. Oh, lancar bagus sekali. Mati lampu PLN. Kelabatan dia.
Kenapa coba? Karena nggak hafal. Nah, jamaah, berarti rezeki yang halal ini adalah menjadi core values. Yang kedua, saya percepat. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini adalah ar-ridha bi taqsimillah. Senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dalam artian merasa cukup yang telah diberikan oleh Allah. Ibu merasa cukup kalau dikasih uang belanja sama suami? Gimana Bu? Merasa cukup? Kalau ibu bantah, maka ibu kena hukum namanya nusyus, durhaka kepada suami. Mudah-mudahan ibu-ibunya saya lihat sini nih, ya wajahnya wajah wanita solehah semua, yang surganya sudah ditentukan oleh Allah. Patuh kepada suami, syaratnya itu kalau mau masuk surga. Ya. Sebab nanti di Yaumul Hisab Rasulullah telah mengatakan ada seorang ibu yang sudah ditentukan untuk masuk surga. Tiba-tiba itu dijegat oleh malaikat, Bu, ibu nggak pantas masuk surga. Maka si ibu ini protes kepada Allah, ya Allah, si malaikat itu mengatakan aku ini tidak boleh masuk surga. Padahal aku ini sholat, betul. Aku ini mengeluarkan infak, betul. Aku rajin ngajinya di Al-Muhajirin, iya. Saya baca Quran tengah malam, iya. Coba ibu ingat, Allah mengatakan, ibu ingat ketika ibu sedang makan bareng sama suami, suami belum selesai makan, ibu tinggalkan meloyor begitu aja. Tambah gara-gara ini ibu gak pantas untuk masuk surga. Dan ini dalam kitab Uqudul Jain, Ustaz, saya baca, ibu ini mudah masuk surga, mudah juga masuk neraka. Ya, cuma satu, taat kepada suami. Kalau suami telah memberikan belanja, kemampuan suami sudah dikerahkan untuk ibu semuanya, terima itu. Kalau tidak terima, ibu akan berlaku nusyus. Nusyus itu artinya durhaka. Ya Bu ya. Nah, kembali qanaah. Qanaah merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu, ketika Sayyidah Fatimah ini sedang jatuh sakit. Sayyidah Fatimah ini punya uang yang saat itu Sayyidah Fatimah ini menurut Sirah Nabawi dia kerjanya menerima jahitan untuk menyambung hidupnya, itu menerima jahitan. Saat itu Sayyidah Fatimah punya uang hanya untuk beli obat karena sakit. Maka suaminya Ali, wahai Ali suamiku, tolong kesini suamiku, aku ini jatuh sakit. Obatnya apa? Buah delima. Tolong belikan obat. Maka Ali mengatakan, aku tidak memiliki uang. Ya, maka Sayyidah Fatimah merasa qanaah, merasa cukup. Suaminya nggak punya uang, tapi dia yang punya uang. Udah pakai uang gua aja. Ya, kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak yang seperti itu? Ada. Pakai undungan warna apa? Ya, ketika Sayyidah Fatimah pada saat itu memberikan uang, suruh beli buah delima. Begitu berjalan ke pasar, sudah dapatin buah delima, mau kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada seorang tua di pinggir jalan jatuh sakit. Dia minta sama Ali, wahai Ali, punyakah kamu uang? Punyakah kamu obat? Saya ini sudah 4 hari jatuh sakit, orang tidak peduli dengan saya. Mungkin dengan bantuanmu aku akan sembuh penyakitnya. Emang obatnya apa? Obatnya buah delima. Buah satu-satunya mau dipinta, bayangkan. Apa yang dilakukan
semua, karena Ali punya sifat ihsan. Ihsan itu mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau kita misalkan Pak Ustadz Haji Eman Sulaiman punya uang 150, disedekahkan 50, untuk Pak Eman 100, itu biasa. Nah, Pak Eman punya uang 150, disedekahkan 100, untuk Pak Eman 50, itu biasa. Punya uang 150, disedekahkan semua, Pak Eman tidak ambil, ini namanya ihsan. Ada nggak bapak-bapak yang seperti ini? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saat itu tidak punya uang, buah delima diberikan. Dia berpikir, nanti bagaimana istri saya yang sedang menunggu obat buah delima ini. Begitu pulang, namanya istri solehah, dia senyum. Sudah mas, beli obatnya, sudah. Aku tapi aku saat ini tidak membawa, karena tadi di tengah jalan ada orang yang membutuhkan buah delima, dia juga sedang sakit, aku berikan. Kalau bini kita itu udah ngambek buat ya, mohon maaf, karena wanita yang solehah. Oh mas Ali, suamiku, engkau telah memberikan buah delima kepada orang tadi, mendengar kedermawanmu, aku ini sudah sembuh penyakitnya. Masya Allah, nggak perlu lagi obat, wahai suamiku Ali. Tiba-tiba di tengah percakapan antara Ali dengan Sayyidah Fatimah, diketoklah pintu, ada yang memberikan salam, dibuka, ternyata ya Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang bawa nafkah. Saat itu nafkah itu ditutup oleh kain. Ali, aku diutus oleh mertua kamu Rasulullah untuk menyampaikan nafkah ini. Emang itu isinya apa? Buka aja sendiri. Begitu dibuka, ternyata buah delima 9 buah. Ali bertanya, betulkah ini datangnya dari Rasulullah, wahai Salman? Betul. Bohong kamu, jangan bohong ya. Ya, benar bohong. Ini jumlahnya bukan 9. Kalau aku tadi bersedekah 1, maka Allah akan kasih aku 10. Ini buah isinya 10. Yang 1 mana? Digombetin. Aku sengaja ingin mengetahui kualitas iman kamu. Kamu percaya nggak kalau memang orang yang isa mendahulukan kepentingan orang lain akan dibalas oleh Allah? Kamu percaya nggak itu? Ternyata Ali telah melakukannya. Nah, inilah istri yang qana'ah, menerima apa yang telah diberikan oleh. Udah lewat ya, kita percuma ya. Kemudian baru sa'adah atau taufik ini dari kata wafaqa yuwafiqu taufiqan, yang artinya sesuai. Maksudnya kehendak kita dengan kehendak Allah bertemu sesuai. Ya, contohnya Pak Haji Niko ingin membuat rumah, terus di dalam doanya dia selalu membuat rumah untuk anaknya. Dia ngumpulin, pelan-pelan nyelengin, ternyata pada satu hari bisa buat rumah. Ini artinya Pak Nikun telah mendapat taufik dari Allah. Artinya kehendaknya manusia direstui bertemu dengan kehendaknya Allah. Makanya ada kan kalau terakhir billahi taufik, artinya dengan memohon taufik kepada Allah dan hidayah. Supaya apa? Hidup ini harus segala cita-cita, segala tujuan, segala maksud insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Namanya taufik. Yang keempat, sa'adah, bahagia. Ukuran bahagia seorang
ada di ketakwaannya, bukan pada materi. Kalau ibu letak pada materi, Allah akan tambah sifat taubahnya, sifat serakahnya. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Hikam, ma wasaqat absanu zulli illa bibadri tamah. Tidak akan berkembang ranting-ranting kehinaan, sifat-sifat kehinaan bagi seorang di dalam dirinya kecuali ada sifat taumah, serakah. Gara-gara sifat taumah orang tidak tahu malu, betul kan? Iya, orang tuh serakah jabatan, serakah kekuasaan, ditonton oleh rakyat banyak udah nggak tahu malu dengan cara bagaimana dia supaya berkuasa walaupun nabrak konstitusi, ke situ lagi. Dia tidak akan puas. Kenapa? Karena yang dimaksud ini belum tercapai. Batasi kehidupan ini dengan tadi qanaah. Ya, jangan sampai kita ini punya sifat taumah. Taumah ini adalah biang dari segala kesalahan, biang dari segala dosa itu adalah sifat taumah. Ya Bu, insya Allah ibu-ibu ini memiliki yaitu sifat sa'adah, bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah apa yang telah diberikan oleh Allah. Ibu tenang, bahagia, tidak ngoyo. Mudah-mudahan. Yang terakhir, jannah itu surga. Jadi surga ini sifatnya nanti di akhirat. Yang tadi mulai dari rezeki halal, qanaah, taufik, sa'adah, ini sifatnya di dunia. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji seperti ini akan memperbaiki akhlak kita. Ya, saya pernah membaca dalam satu kitab, Ulama Syauqi itu mengatakan, innamal umam al-akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaqu zahabu. Suatu bangsa negara tergantung akhlak warganya, tergantung akhlak para pejabatnya. Apabila mereka itu tidak berakhlak, hancur negara dan bangsa itu. Bagaimana untuk akhlak yang dibagi? Maka kaji kembali yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yamliku wa'adi sultani subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma tawwil a'marana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khair qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya muhawwil al-ahwal hawil hali ila ahsanil ahwal ya azizu ya muta'al ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.